Pagi hari ini kita berkumpul bersama di tempat yang sungguh bersejarah di dalam hidup kita, di mana kita bersama-sama melewati satu bagian penting, paling penting dalam masa muda kita, yaitu saat kita bersekolah di SMA Kolese Loyola yang tercinta ini. Didorong oleh kerinduan dan kecintaan kita pada sekolah ini, pada para romo dan pendidik kita yang tidak kalah pentingnya, mari kita mensyukurinya dalam perayaan Ekaristi bersama gembala kita, Monsinyur Yohanes Puja Sumarta, Pater Dumais, dan Pater Teguh Santoso. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudari dan saudaraku terkasih, Romo Dumais dan Romo Teguh yang terkasih pula, mengawali Ekaristi ini marilah kita hening sejenak, mempersiapkan diri dan hati kita dengan memeriksa batin masing-masing. Kita bersyukur kepada Tuhan atas pengalaman-pengalaman hidup ketika kita dipersatukan sebagai saudara dan di pendidikan SMA Loyola ini. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Mohon belas kasih dan rahmat pengampunannya guna memasuki perayaan cinta kasih yang agung ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.
Gloria in excelsis Deo. Solo Santo. Solo Padecimos Jesucristo. In gloria Dei Marilah berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, betapa besar kasih-Mu kepada kami, sehingga kami Kau perkenankan dapat hadir di tempat yang sangat istimewa dalam hidup ini. Kami bersyukur atas teman-teman seperjalanan di masa sekolah dulu, baik para romo, guru, dan teman-teman yang telah membentuk diri kami hingga saat ini. Semoga dengan perayaan syukur ini, persaudaraan kami diteguhkan
untuk terus memuliakan nama-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan pertama, pembacaan dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 23 sampai dengan 28. Paulus meninggalkan Korintus dan kembali ke kota Antiokhia di Syria. Setelah beberapa hari lamanya ia tinggal di situ, ia berangkat pula, lalu menjelajahi seluruh tanah Galatia dan Frigia untuk meneguhkan hati semua murid. Sementara itu, datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhia, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan.
Tuhan sertamu. Sertamu Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudari-saudara, para romo yang terkasih, kita berkumpul di tempat ini untuk memperteguh pengalaman yang telah pernah kita lakukan dan kita alami ketika Anda semua berada di tempat ini untuk belajar bersama-sama selama 3 tahun di SMA Loyola. Disebutkan tahun itu adalah tahun 65 sampai tahun 68. Pak Andoko ada di dalam kelompok itu. 50 tahun yang lalu telah terjadi, tetapi persaudaraan itu tetap, dan ini yang mengembirakan. Tentu kita mencari dasar-dasar yang kuat, mengapa kok bisa tetap gitu ya. Setia satu sama lain, bahkan berbuah bagi keluarganya sendiri, bagi gereja dan seluruh bangsa. Ada kelompok lebih besar dari kelompok ini yang disebut KIKL. Di sana juga ada orang-orang yang telah menjadi orang gitu katakan saya. Di antaranya adalah Pak Purnomo, itu adalah anggota KIKL. Saya mengenal beberapa orang dengan namanya, Pak Andoko sendiri, ada Pak Dr. Leo, ada Pak Darmawan, ada Pak Andiman. Mereka masih terlibat di dalam kehidupan gereja. Anda tentu dengan cara masing-masing juga menyumbangkan karena pernah mendapatkan santapan yang lezat dari alma mater ini, yaitu pengetahuan, tetapi tidak hanya itu, tapi pengalaman hidup yang menekankan kompetensi dengan belajar tekun sehingga budi kita cerdas, yang juga menekankan compassion, hati yang peka, hati yang peduli, juga menekankan conscience. Semuanya itu dilakukan karena suara hati. Nilai-nilai yang sungguh penting zaman sekarang ini dan mendapat gempuran yang hebat dari berbagai macam alat-alat komunikasi itu menggempur nilai-nilai yang pernah ditanamkan dalam hati Anda. Tahun 65 itu saya sudah ada di kelas 4 yang disebut gramatika di Seminari Menengah Mertoyudan. Pada waktu itu Romo Dumais setelah berkarya di sini lalu datang ke Mertoyudan untuk mengisi waktu G30S yang diperpanjang itu, memberi kepada kami murid-murid itu pelajaran bahasa Inggris. Saya masih ingat kalau ada malam hari itu kami digilir untuk bisa bertemu dengan Romo Dumais, dan Romo Dumais mengantar kami jalan-jalan ke lapangan depan Seminari Mertoyudan untuk mendengarkan radio
yang bersiaran bahasa Inggris. Romo Dumais mungkin pada kesempatan juga mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu tinggal di sini bersama dengan Anda, maka juga akan berbagi pengalaman yang meneguhkan kita satu sama lain. Silahkan Romo Dumais. Teman-teman, pertama-tama saya ucapkan terima kasih bahwa saya diundang untuk bersama kalian yang saya kenal 50 tahun yang lampau. Terima kasih juga dengan mengharukan karena waktu itu kalian masih remaja dan saya masih paling ingat Peng Chai duduk di depan sini waktu Romo Murabi misa. Lalu nggak tahu bagaimana sekolahnya Romo Murabi begitu marah, dia turun ke bawah, Peng Chai suruh keluar. Itu 50 tahun yang lampau. Saya mau hanya kedua saya mau ingatkan begini, kita berkumpul di sini karena iman. Waktu saya di sini sebagai frater berkenalan dengan kerasulan pendidikan dari Serikat Yesus, saya nggak pernah mencari agama siapa, agama apa. Dan memang itu yang penting bukan agama, tapi iman. Dan iman melampaui agama. Ya, saya ingat Yesus tidak pernah bilang agamamu akan menyelamatkan kamu, tapi imanmu akan menyelamatkan kamu. Dan iman itu saudara-saudara, kalian juga ungkapkan, ekspresikan lewat persaudaraan dan perhatian satu sama yang lain. Dan dalam karya kalian, entah sebagai dokter, entah sebagai insinyur, entah sebagai apa, kalian memperhatikan sesama. Itu adalah inti dari hidup. Yesus kan berkata, kalau kamu percaya pada saya, kamu akan melakukan pekerjaan yang saya buat. Nah, pekerjaan Yesus itu apa? Keliling mengajar. Yang saya terjemahkan untuk kita berarti keliling memberi informasi yang benar. Yesus juga menyembuhkan. Bagi kita berarti apa menyembuhkan? Selalu memperhatikan sesama dan selalu saling memaafkan. Karena dalam memaafkan kita menyembuhkan. Lalu lagu yang saya ingat untuk memperkuat itu ada Heal the World, Make it a better place for you and for me and the entire human race. Heal the world, itu mengutuhkan kembali, make whole the world. Yes. Dan itu artinya Katolik sebetulnya. Lalu Yesus juga mengusir setan. Bagi kita artinya apa? Melawan kejahatan. Melawan kejahatan. Tidak mengizinkan kejahatan yaitu mempengaruhi kita. Dan itu ada kaitannya dengan memaafkan. Teman-teman, lalu yang ketiga mau saya ingatkan adalah sebuah iman. Ini batu altar. Tadinya yang asli adalah dari Gunung Muria. Nggak tahu sekarang menjadi marmer. Lalu yang aslinya dibawa kemana? Apakah dilapisi? Tapi yang karena saya dengar dari Van Dense ya waktu itu, altar yang pertama batu dari Muria tapi pecah, lalu mereka ambil yang baru yang utuh dan tempatkan itu, lambang ya keteguhan iman kita ya. Dan kalian menyatakan itu dengan kembali memperingati ya, setelah 5 tahun apa yang kalian peroleh dalam awal hidup kalian sebagai remaja. Dan saya sekarang hanya ingat supaya kalian melanjutkan dan kalau bisa mewariskan ini kepada anak-anak
pada generasi lebih lanjut, yaitu supaya tetap iman itu menjadi sumber hidup kalian dan diekspresikan bukan dengan kesalehan-kesalehan tetapi dengan pelayanan pada masyarakat kita. Terima kasih. Duduk. Terima kasih Romo Dumais. Saudara-saudara terkasih, Anda disebut alumni. Alumni itu untuk lelaki. Kalau untuk perempuan disebut alumni. Tapi kalau untuk menyebut kedua-duanya, baik yang lelaki maupun yang perempuan, keduanya alumni gitu. Itu cara orang-orang Latin sana menyebut Anda sekalian. Kata itu berasal dari kata bahasa Latin alere. Alere alui. Itu artinya memberi makan. Dari kata itu juga kita kenal alma. Ibu yang memberi makan. Kita kenal juga alm, orang yang memberi sedekah gitu kan, sedekah. Ya, jadi Anda disebut alumni karena pernah diberi makan. Siapa yang memberi makan? Alma mater. Alma mater Anda adalah SMA Loyola ini. Tidak hanya diberi makan kecerdasan, tetapi juga diberi makan rohani. Yang tadi disebut oleh Pater Dumais itu iman. Iman yang kuat. Dan itulah yang saya yakini, Anda tetap menjadi bersaudara karena iman itu. Maka kita bersyukur kepada Tuhan. Saatnya dulu alma mater ini yang memberi makan, dan sekarang alumni telah muncul, dan diharapkan alumni itu juga menjadi alma mater untuk keluarga yang masing-masing. Menjadi bapak atau ibu keluarga itu juga memberi makan kepada anak-anaknya. Menjadi alma mater, seperti dulu alma mater Loyola ini telah memberi makan Anda. Tidak hanya itu, tapi saya berharap juga memberi makan kepada ibunya dulu gitu. Entah dengan berbagai macam cara, perhatian, dukungan dalam bentuk apapun. Anda juga menjadi bagian dari macam-macam lembaga atau macam-macam profesi. Bisa jadi ada yang menjadi pimpinan perusahaan, pimpinan lembaga ini dan itu. Itulah saatnya Anda juga memberi makan karena menjadi alma mater. Maka pada kesempatan ini saya terima kasih kepada Anda semua menjadi bagian dari Keuskupan Agung Semarang ini, meskipun telah pindah ke tempat jauh, tapi masih ingat alma mater. Ada banyak yang bisa dibuat. Sebagai orang yang pernah mendapatkan asupan makanan dari Sang Buddha, yaitu alma mater kita. Saya mengatakan kepada Monsignor Suharyo ketika ada di Seminari Menengah Mertoyudan, juga ada sumbangan dari asosiasi sekolah-sekolah Yesuit. Menyumbang apa? Menyumbang dapur. Itu juga kumpulan dari alumni-alumni sekolah-sekolah Yesuit. Lalu Seminari Mertoyudan memiliki dapur yang memadai untuk melayani setiap hari itu kurang lebih 350 orang yang perlu makan gitu ya. Itu peristiwa yang sungguh-sungguh mengesan. Kami menyadari gereja Papa miskin. Lalu saya ingat apa yang dibuat oleh janda miskin itu. Ia memberikan dari kekurangannya bukan dari kelebihannya. Saya ingat seorang anak kecil yang berbagi 5 roti 2 ikan. Dan itu bisa memberi kenyang kepada sekian banyak orang. Dan itulah jiwa yang kami kembangkan. Meskipun gereja Papa miskin, tapi kami menyumbangkan yang terbaik di antara kami. Uskup-uskup itu kami kirim atau diminta oleh Bapak Suci untuk pergi ke keuskupan-keuskupan lain. Bapak Kardinal Duru dan sekarang Monsignor Suharyo datang ke sana. Dan Anda semua adalah misionaris-misionaris yang ditempatkan Tuhan dimanapun. Entah yang masih ada di dalam Keuskupan Agung Semarang ini maupun yang ada di luar, menjadi misionaris-misionaris yang berbagi kasih kepada siapapun yang membutuhkan. Maka silahkan meneruskan kesadaran ini, karena kita telah pernah mendapatkan masukan makanan yang bergizi dari alma mater. Maka pada kesempatan kita telah menjadi alma mater bagi
orang-orang yang dipercayakan kepada saya. Semoga pertemuan kali ini tetap meneguhkan persaudaraan kita berdasarkan iman. Akan jalan terus, akan lestari dengan perjumpaan-perjumpaan yang terjadi tidak hanya pada kali ini, tetapi sangat mungkin perjumpaan-perjumpaan yang lebih virtual melalui BBM Group atau melalui Google dan lain-lainnya ya. Kesempatan untuk berjumpa itu sekarang disediakan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama komunikasi dengan berlimpah ruah. Nah, semoga persaudaraan yang berdasarkan iman ini bisa jalan terus, bahkan menular kepada adik-adik siswa-siswi yang masih belajar pada tahun-tahun ini. Ketika melihat kakak-kakaknya itu membangun persaudaraan yang baik, mereka tentu akan ketularan, jiwanya menjadi jiwa yang mau bersaudara dengan siapapun. Amin. Sekarang mari kita meneruskan dengan memperbaharui iman kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Silahkan berdiri, kita mengaturkan kepada Tuhan doa umat. Saudara sekalian, seraya bersyukur karena diperkenankan ikut dalam perjamuan Tuhan dan didorong oleh semangat kasih, marilah kita panjatkan doa-doa kita. Bagi gereja, Sri Paus, para uskup, para imam, semoga mereka semakin dikuatkan oleh Roh Kudus untuk menjadi pelayan umat, memelihara dan membimbing kita dalam cinta kasih, sehingga gereja bersatu hati, rukun dan damai, seturut kehendak Tuhan. Marilah kita mohon. Ya Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa pada tahun 1965 kami semua telah Tuhan pertemukan untuk mulai menjalin persahabatan di Loyola. Kami berterima kasih Bapa untuk para romo dan para guru-guru kami yang telah memberikan hidup tidak hanya untuk mendidik, mengajarkan hal-hal pengetahuan, tetapi juga memberi teladan dan mendorong kami agar hidup dengan kasih-Mu dalam bermasyarakat. Kiranya Bapak berkenan memberkati jerih payah para romo dan guru-guru kami. Kami mengenang kembali romo-romo yang telah mendahului, Pater Van Deense, Pater Murabi, Pater Krikelberg, Pater Bos, Pater Cokro, Pater Purwo, dan Pater Wigwancang. Marilah kita mohon. Ya Bapa, hari ini kami juga mengingat kembali teman-teman kami yang dahulu bersama-sama dengan kami bersekolah dan juga berdoa di dalam kapel ini, yang saat ini telah Engkau panggil pulang. Terima kasih Bapa untuk kehadiran mereka saat bersama dengan kami. Canda, tawa, kenakalan maupun kebaikan mereka masih tersimpan di dalam hati kami. Kiranya mereka boleh beristirahat dalam damai-Mu. Kami mengenang kembali kawan-kawan kami, Lim Eng Tiong, Hing Chuan, Taihan, Piho, Kilyong, Chang Hao, Sitiong Jin, Sukianto, Romo Frang Bangun, Ong Puntiang, Tiong Bek, Beniarto,
Taichung Penghian Po Enghian Sikong Liang Witiong To Pe Inggim Romo Gondo Lim Siok Wan Budanto Syarifuddin Setio Iliang Sojan Eng Teng Lim Hotik Liang Muhammad Genter Bambang Susiwanto dan rekan-rekan lain yang kami tidak memperoleh catatannya. Ya Tuhan, kiranya mereka boleh beristirahat dalam damai-Mu. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
Bagi kami yang masih diberi kesempatan untuk melanjutkan kehidupan ini, tolonglah kami untuk dapat terus berbagi kebersamaan dengan penuh syukur dan sukacita. Ajari kami untuk lepas dari kesalahan-kesalahan masa lalu dan mempunyai hati yang penuh pengampunan. Semoga Bapa berkenan memenuhi setiap hati kami dengan kasih kebaikan-Mu dan memberi jalinan pertemanan kami, memberkati jalinan pertemanan kami. Kiranya penyertaan-Mu menjadikan kami merasakan keindahan kebersamaan ini, bergandengan tangan, saling membangun, menguatkan, menghibur, sampai pada waktunya nanti kami tiba kembali ke rumah Bapa. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami. Allah Bapa Maha Kuasa, kami percaya akan kebaikan-Mu sebagai Bapa dan akan penyelenggaraanmu terhadap semua orang. Perkenankanlah kami mengalami dan menghayati bahwa Engkau Allah kami dan kami umat kesayangan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Saudari-saudaraku terkasih, sekarang marilah kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Tuhan dan Allah kami mohon semoga daya kurban ini menanggalkan manusia lama dalam diri kami dan membantu kami tumbuh sebagai manusia baru, tetap menjadi jaminan keselamatan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu.
marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas ya Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab Bapa dan kebangkitannya, Ia membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut, dan menganugerahi martabat mulia yang baru. Kini kami digelari kaum pilihan, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri. Maka dimanapun kami berada, kami mewartakan bahwa dengan kuasa-Mu, Engkau telah memanggil kami dari kegelapan, masuk ke dalam cahaya iman yang menerangi dan memantapkan hidup kami. Maka bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi, kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ku sebut namamu, Yesus, ku sambut tubuhmu, tubuh yang kudus.
Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Sambut darahmu, darah yang kudus. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap hadirat-Mu dan berbakti kepadamu. Maka kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Monsinyur Pujo Sumarto, Yohanes Pujo Sumarto, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah juga ya Tuhan akan saudara-saudara kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. 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 Sekarang mari kita berdiri, kita nyanyikan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Amin.
Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Saudara-saudariku terkasih, Tuhan Yesus bersabda, Roh Allah ada padaku, oleh sebab itu Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin dan pembebasan kepada para tawanan. Semoga Roh Allah yang sama menggerakkan kita menjadi pembawa damai bagi sesama. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Damai Tuhan bersamamu. Saudari-saudaraku terkasih, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa, daya ilahi untuk melawan dosa. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus yang kita sambut ini melindungi dan mengantar kita sampai ke hidup kekal.
Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami telah Kau segarkan dengan tubuh dan darah Putramu. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami dapat menyatakan keharuman Kristus dalam hidup kami, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Terima kasih kepada yang terhormat Monsinyur Yohanes Puja Sumarta. Terima kasih juga kepada yang terhormat Pater Dumais yang tumbuh bersama kita 50 tahun. Dan juga terima kasih kepada Pater Teguh, sehingga semua upacara perayaan ucapan syukur ini kami bisa terima dengan baik, dan kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa atas segala karunia-Nya kepada kita semua. Tak lupa pula kami ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara, teman-teman dalam persahabatan ini yang telah berpartisipasi secara aktif maupun tidak, tapi semuanya bergerak bersama karena kita bertema dari kita untuk kita. Semoga persahabatan ini tetaplah kita jaga seperti yang tadi diuraikan oleh Pater Dumais dan Bapak Uskup kita tetap jaga dalam iman, karena persahabatan itu adalah sahabat. Yesus sendiri yang mengatakan, "Kaulah sahabatku." Terima kasih, sekian saja. Sekiranya ada hal-hal yang kurang, kami atas nama semua mohon maaf. Marilah kita bersama-sama mendoakan 3 salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Saudari-saudaraku terkasih, saya juga mengucapkan terima kasih atas Anda semua yang membangun persaudaraan di atas dasar iman. Mohon supaya para siswa-siswi Loyola ini juga tetap membangun persaudaraan berdasarkan iman itu. Terima kasih pula atas kor paduan suara yang mengisi, sehingga membuat kita terkenang akan tahun-tahun yang lalu ketika lagu-lagu ini akrab dan biasa dengan kita. Mengakhiri Ekaristi ini, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan berkat-Nya dan menyingkirkan segala kemalangan dari hidup saudara. Semoga Allah membuka hati saudara bagi sabdanya, agar hati saudara dipenuhi sukacita abadi. Semoga saudara memiliki sikap hidup yang benar dan baik, setia mengikuti jalan yang diajarkan Tuhan, dan boleh ikut mewarisi tanah air surgawi. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi 50 tahun persahabatan di Loyola sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus.
terima kasih sebesar-besarnya pada KUR yang telah mempersembahkan lagu-lagu pujian dengan baik. Maaf tadi kelupaan saya sebutkan terima kasihnya. Terima kasih sekali lagi. Hidup Loyola! Selamat untuk alumni Loyola telah 50 tahun bersama, maka saat ini adalah saat di mana kita mensyukuri segala anugerah yang telah diterima 50 tahun ini, tetapi juga kita berharap dan berdoa bersama supaya di sisa usia kita juga boleh tetap merasakan sebagai satu sahabat, sehat semua, bahagia semua, dan sejahtera. Semoga semua dari kita diberkati Allah. Amin. Harapan saya mereka bisa melanjutkan persahabatan dan itu diturunkan kepada anaknya, yaitu persahabatan kuat untuk bisa menyumbang gagasan dan tenaga untuk perkembangan masyarakat kita, yaitu yang sekarang kan sedang berantakan, kurang bersahabat. Itu yang harapan saya. Ini acara yang luar biasa untuk kita semua dari Loyola. Berkat dari semua panitia. Terima kasih pada panitia, pada saudara Chin An, Peng Chai, Heng Hok, Chun Som, dan semuanya. Kita semua bersatu dalam persahabatan dari Loyola. Viva Loyola! Ini kesempatan yang luar biasa buat kita yang sudah tua. Banyak di antara kita sudah juga meninggal. Jadi bersyukur kepada Tuhan kita boleh kumpul lagi. Yang jelas kita sangat gembira dan bersyukur karena dalam umur yang seumur segini kita masih dikasih kesempatan untuk ketemu. Dan itu tidak semua orang bisa, tidak semua komunitas bisa. Itu yang saya syukuri. Tadi misalnya begitu mengenang, begitu mengesankan, sampai rada nangis ya gue. Oke, gitu. Terima kasih. Harapannya tiap tahun gini. Kepengennya tiap tahun gini. Apalagi kalau cari sponsor. Acara ini sangat-sangat berkesan buat kita semua sebetulnya, karena benar-benar persahabatan yang luar biasa. Jadi saya pribadi masih mengharapkan terus dibina sampai kita tetap di hari tua yang masih berlanjut, nggak tahu sampai kapan. Tapi semuanya saya senang karena melihat semuanya bergembira.
kesannya. 1, cukup hangat. 2, akrab. Ya. 3, kita semua merasa satu saudara. Ya. Good. Di lain